Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf menargetkan jumlah wisatawan mancanegara tahun 2023 mencapai 7,4 juta orang, naik dari tahun lalu 5,2 juta orang. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pencabutan status PPKM akan membuat pemulihan industri pariwisata semakin cepat. Namun aspek kesehatan juga terus ditegakkan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sandiaga mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta target jumlah wisatawan tahun ini ditingkatkan. Untuk wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 7,4 juta orang, sementara wisatawan domestik ditargetkan 1,4 miliar pergerakan, naik 2 kali lipat dari tahun 2022 yang mencapai 703 juta pergerakan. Sandiaga menyebut pemerintah tidak mewajibkan tes COVID-19 bagi wisatawan mancanegara termasuk dari Tiongkok, meski saat ini kasus COVID-19 tengah meningkat di Tiongkok. Menurut Sandiaga, pemerintah menyikapi lonjakan kasus COVID-19 di Tiongkok dengan hati-hati dan waspada, serta kedisiplinan protokol kesehatan di lokasi wisata. Tadi saat melapor kepada Bapak Presiden, saya sampaikan bahwa karena kita bisa mengendalikan pandemi dengan relatif baik dan kebangkitan pariwisata dan khususnya kedatangan wisatawan dari China ini sudah lama ditunggu, dengan penuh kehati-hatian tetap kita berlakukan seperti sekarang tanpa adanya tes PCR, tanpa adanya semacam travel warning dan lain sebagainya, agar narasi yang kita sampaikan bahwa Indonesia menyambut wisatawan mancanegara dan kehati-hatian itu tentunya bisa dalam bentuk himbauan kepada teman-teman. Kemarin saya juga ketemu di Airport Ngurah Rai, mereka tetap memperlakukan thermoscanner dan memperhatikan kalau memang ada yang kurang sehat untuk mematuhi panduan CHS. Pencabutan status PPKM diyakini mampu mempercepat pemulihan pariwisata di tanah air yang sempat lesu, tertekan karena pandemi COVID-19. Namun sejumlah tantangan masih dihadapi pelaku industri pariwisata untuk segera pulih. Di antaranya adalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan juga ketersediaan rute penerbangan. Bagaimana pelaku industri pariwisata menyikapi peluang dan tantangan pariwisata tahun ini? Bergabung bersama kami melalui sambungan telekonferensi Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau ASTINDO, Pauline Suharno. Ibu Pauline, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat karena mematuhi protokol kesehatan. Ini pertanyaan pertama saya, Bu Pauline, kalau melihat apa yang terjadi di Tiongkok, banyak orang mengatakan ini harus hati-hati. Lalu di saat bersamaan Indonesia sudah mencabut PPKM tahun lalu. Dalam kondisi PPKM dicabut, tapi kemudian Tiongkok beberapa negara lain COVID-19-nya sedang naik. Apa yang disikapi atau bagaimana ASTINDO menyikapi kondisi ini, Bu Pauline? Kalau dari kami Asosiasi Travel Indonesia, Travel Agent Indonesia, Pak Leonard, kita apapun itu bentuknya pelonggaran peraturan dari pemerintah kita hadapi dengan senang hati. Karena kita sudah lama sekali menghadapi pandemi di mana begitu banyak peraturan yang mempersulit pergerakan masyarakat, mempersulit perjalanan masyarakat. Jadi ketika pemerintah melonggarkan peraturan dengan meniadakan tes antigen, meniadakan tes PCR terutama untuk perjalanan domestik, itu buat kami tuh sudah luar biasa. Apalagi dengan pencabutan PPKM ini. Harapannya juga tentunya pemerintah melonggarkan juga aturan masuk untuk warga negara asing yang ke Indonesia. Karena sekarang kita tahu pemerintah masih tetap memberlakukan visa on arrival atau visa bagi masyarakat atau wisatawan asing di luar ASEAN. Jadi yang free visa ini kan hanya untuk ASEAN sekarang. Nah, harapan kami tentunya pemerintah juga melonggarkan aturan masuk untuk yang warga negara lain di luar ASEAN ini. Karena visa on arrival biar bagaimanapun juga tetap namanya visa ya. Kita agak kurang dari sisi kompetitifnya, kita agak kurang nih kalau masih perlu pakai visa. Iya. Bu Pauline tidak khawatir ya bahwa kemudian terutama dari Tiongkok, karena kan kita lihat kasus COVID-nya masif sekali di situ, itu membuat kondisi menjadi lebih buruk lagi di Indonesia kalau kemudian pasien-pasien COVID itu menularkan di Indonesia. Karena kalau lihat Amerika Serikat misalnya, Bu, itu kan sudah mulai meminta lagi hasil tes COVID negatif khususnya dari Tiongkok. Bagaimana Bu Pauline?
Iya, kebanyakan negara memang memberlakukan tes PCR untuk warga negara Tiongkok sebelum masuk ke negaranya. Iya. Jadi kembali lagi pemerintah Indonesia saya yakin sudah memperhitungkan hal itu. Aturan mainnya bagaimana nantinya wisatawan Tiongkok ketika akan berangkat atau untuk masuk ke Indonesia pasti akan dipertimbangkan oleh pemerintah. Oke. Nah, kembali lagi warga negara kita nih yang harus disiplin juga. Memang aturan memakai masker kan sudah tidak diwajibkan lagi, terutama di ruang terbuka. Jadi Pak Jokowi aja udah kemana-mana udah nggak pakai masker kelihatannya. Nah, tapi bagaimana caranya kita sendiri menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita, memperketat protokol kesehatan untuk kita sendiri supaya kitanya sendiri herd immunity itu terjadi di antara kita. Dan mungkin juga bisa digalakan kembali untuk sisi vaksinasi karena vaksinasi ini sekarang tidak segencar sebelumnya. Negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Singapura itu sudah mulai vaksin booster kedua bukan hanya untuk lansia, tapi juga untuk masyarakat usia produktif. Nah, ini yang mungkin juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah memproteksi rakyat Indonesia. Kalau kondisi pariwisata sendiri, Bu, industri pariwisata tahun lalu 2022 itu apakah sudah membaik dibandingkan misalnya 2021 atau dari sejak sebelum pandemi COVID masuk ke Indonesia, mungkin 2019, kondisi terakhirnya seperti apa, Bu? Sudah sangat membaik. Di tahun 2022 kita mengalami yang namanya rebound tourism, reactivate tourism itu sudah terasa sekali di travel agent. Jadi ketika tahun 2022 Januari itu angka tiket yang dikeluarkan oleh travel agent itu baru mencapai 448 miliar. Yang which is 448 miliar rupiah ini itu sudah naik 200% dibandingkan dengan Januari 2021. Jadi komparasinya tuh 2021 ke 2022 sudah naik 200% di bulan yang sama Januari. Nah, kemudian dari Januari 2022 yang 448 miliar rupiah itu di bulan November 2022 sudah mencapai 2,6 triliun rupiah. Jadi peningkatannya luar biasa di travel agent. Kalau melihat pencabutan status PPKM ini apakah kemudian translasinya artinya bahwa target kunjungan wisatawan baik dari luar maupun antar di dalam domestik ini akan meningkat juga atau memang pencabutan PPKM ini sudah diperhitungkan sebelumnya pada saat Astindo melihat prospek tahun ini, Bu Pauline? Tentunya kami harapkan seperti itu ya. Jadi kalau kalau kita kan melihat pergerakan masyarakat juga terutama untuk wisatawan mancanegara, kita kan harus memperhitungkan juga kapasitas pesawat, kapasitas kursi penumpang. Nah, sekarang ini dengan kondisi peningkatan yang 200%, rata-rata 200% dari 2021 ke 2022, kursi penumpang itu baru flight recovery-nya itu baru sekitar 65-75%. Jadi masih ada ruang untuk kembali seperti tahun 2019 sebelum pandemi, before pandemi. Nah, dan memang prediksinya dari ekonomi global untuk kita bisa kembali ke tahun 2019 itu baru di tahun 2023 atau 2024. Karena sekarang ini sektor pariwisata tentunya mengalami krisis human resources, di mana dari sisi sektor penerbangan, sektor akomodasi, kemudian juga sektor transportasi, semuanya itu mengalami lack of human resources. Jadi untuk kembali ke tahun sebelum 2019 itu kita baru bisa mencapai di 2023 atau 2024. Nah, tentunya kita harapkan juga pemerintah membantu dengan mempermudah berbagai macam regulasi terkait dengan penerbangan tentunya. Karena penerbangan ini adalah kuncinya untuk wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara melakukan perjalanan. Kalau harga tiket pesawatnya mahal, tentunya masyarakat akan berpikir ulang untuk melakukan perjalanan terutama ke destinasi yang jauh seperti destinasi Manado, destinasi Wakatobi, Raja Ampat, Danau Toba, itu harga tiketnya luar biasa mahal. Tentunya kita harapkan pemerintah juga turut campur dalam hal ini. Bu Pauline, kan kalau kita lihat tiket pesawat itu salah satu komponen penyumbang terbesarnya adalah bahan bakarnya ya Bu ya. Kalau kita lihat aftur itu masih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelum ini karena salah satunya juga karena perang Rusia-Ukraina Bu yang mengganggu pasokan gasoline. Kan kita tidak tahu itu perang kapan berakhir ya, apakah tahun ini bisa atau tidak. Kalau Astindo menyiasatinya seperti apa Bu supaya kemudian mahalnya tiket pesawat ini tidak menghambat benar-benar penerbangan turis baik asing maupun lokal?
Kalau dari tahun lalu 2022 sebetulnya kita sudah lakukan beberapa promosi tematik Pak Leonard. Jadi dari Astindo sendiri kita mengadakan acara travel fair. Nah, di acara travel fair ini tahun 2022 kita lakukan 2 kali fisik, 2021 bahkan ketika masih pandemi pun kita sudah lakukan secara virtual. Lalu tahun ini kita juga akan adakan secara offline bulan Februari nanti. Nah, di acara travel fair itu kita membantu travel agent anggota kami untuk berjualan dengan harga murah. Jadi caranya kita mendapatkan bank-bank sponsor, kemudian kita mendapatkan sponsor dari berbagai pihak, di mana harga paket tur yang kita tawarkan, harga tiket pesawat yang kita tawarkan, kita akan subsidi. Jadi harga paket wisata itu akan murah. Dan kita juga berkolaborasi dengan berbagai macam maskapai dari domestik maupun juga maskapai mancanegara, agar mereka memberikan harga tiket promosi, mengeluarkan harga tiket promosi selama acara pameran kami. Itu salah satu hal yang kami lakukan untuk membantu supaya harga tiket pesawat, harga paket wisata bisa terkoreksi dan masyarakat mampu untuk membeli paket-paket wisata. Bu Pauline, di beberapa sektor industri yang lain bukan pariwisata, kami mendapat informasi bahwa kenaikan BBM pada September 2022 lalu itu lumayan efektif menekan daya beli untuk masyarakat Indonesia. Kalau untuk sektor pariwisata, apakah ada juga, kalau memang ada, masih ada juga terasa efek dari kenaikan BBM itu, atau justru karena BBM naik, biaya-biaya naik, orang jadi stres, malah jadi lebih banyak bepergian? Bagaimana Bu Pauline? Sebenarnya seperti itu Pak Leonard. Jadi memang tidak bisa dipungkiri harga BBM ini kan, transportasi ini kan efeknya kan multiplier efeknya besar sekali ya kemana-mana. Tidak hanya cuma untuk transportasi, tapi juga untuk supply dari berbagai macam seperti hotel, supply-nya, restoran, itu kan semua juga berdampak dari kenaikan harga BBM. Jadi kalau bisa dibilang sebetulnya traveling cost sekarang ini itu naiknya tuh luar biasa. Naiknya tuh minimal 30-40%. Jadi kalau zaman dulu yang pergi, yang harga-harga tiket murah, kemudian masyarakat mungkin ketika ketemu long weekend nih langsung cari harga tiket murah, langsung cuti, langsung pergi gitu. Nah, sekarang not everyone can fly easily seperti itu. Tetapi seperti yang tadi Pak Leonard sampaikan, orang jadi stres akhirnya mau pergi. Itu betul sekali karena dari survei yang dilakukan oleh Global Travel, ada survei Global Traveler and Safety and Sentiment Survey, itu 79% masyarakat di seluruh dunia tetap akan melakukan perjalanan walaupun traveling cost itu meningkat. Tapi mereka dari 20% dari yang 79 itu mengatakan mereka akan cut cost. Jadi budgetnya akan disesuaikan, anggaran disesuaikan. Kalau misalkan mereka biasanya traveling dengan maskapai yang full service, itu mereka akan ganti dengan maskapai lebih murah. Tadinya mungkin direct flight dengan budget. Kemudian tadinya stay-nya di hotel bintang 5, jadi stay-nya akhirnya di hotel bintang 4 atau hotel bintang 3. Jadi tidak perlu khawatir teman-teman di sektor pariwisata, orang itu masih tetap akan melakukan perjalanan, apalagi setelah 2 tahun dikurung, dikekep, nggak bisa kemana-mana dengan berbagai macam aturan yang luar biasa ketat, akhirnya mereka akan, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Oke, terakhir mungkin Bu Pauline, apa yang masih harus dibantu lagi? Saya tidak tahu oleh pemerintah atau oleh yang lain begitu, supaya kemudian pariwisata Indonesia tahun 2023 bisa menguat, Astindo bisa semakin sejahtera begitu. Bagaimana Bu Pauline? Nah, tentunya harapan kami pemerintah mempermudah berbagai macam regulasi dan memberikan insentif kepada siapapun yang berniat masuk ke Indonesia. Jadi contohnya nih, Indonesia kan menjadi ketua ASEAN di tahun 2023 ini kan. Dan Indonesia sendiri di Jogja akan menjadi tuan rumah dari ASEAN Tourism Forum. Nah, di mana kesempatan ini harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Bagaimana caranya supaya tahun ini semakin banyak korporasi ataupun masyarakat yang mau melakukan perjalanan ke Indonesia. Contohnya dengan pemberian insentif atau kemudahan regulasi-regulasi. Dari sisi maskapai sendiri mungkin bisa dibantu dengan kemudahan regulasi di bandara ataupun dengan otoritas bandara. Bagaimana supaya lebih banyak maskapai yang punya pesawat nganggur, mereka mau terbang ke Indonesia. Dan mungkin juga pengisian aftur di bandara Indonesia itu dipermurah atau landing fee-nya dipermurah. Jadi Indonesia ini Indonesia tuh nggak kalah saing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kalau untuk promosinya, Bu Pauline, Anda lihat sudah cukup atau memang masih harus diperbanyak lagi? Kalau dulu kan kita masih ingat ya, sampai ke luar negeri pun kita melihat logo datang ke Indonesia itu. Kalau sekarang di tahun ini sudah cukup atau masih harus ditambah promosinya, Bu Pauline?
Kalau menurut kami harus lebih digenjot lagi dan harus lebih kreatif lagi, karena kita kan pastinya ingin bersaing dengan paling tidak dengan sesama negara ASEAN ya. Ya. Kalau di Thailand aja mereka bisa punya charter flight banyak sekali dari Eropa masuk ke Thailand. Nah, kita tentunya juga ingin supaya Indonesia bisa menikmati hal-hal seperti itu, terutama Indonesia ini kan ya tadi karena ketua ASEAN tahun ini, sebaiknya Indonesia tuh mendapatkan banyak benefit dari hal-hal itu dan hanya bisa dicapai kalau kita melakukan promosi secara masif dan brandingnya harus lebih kuat lagi. Baik, sebagaimana pengusaha di bidang lain yang selalu melihat tantangan bukan sebagai ancaman tapi sebagai peluang, tentunya kita percaya Astindo akan menghadapi 2023 ini dengan lebih optimis. Selamat berusaha supaya Indonesia semakin dikenal. Terima kasih Ketua Umum Amin. Astindo, Pauline Suharno. Terima kasih Bu Pauline, selamat pagi. Terima kasih Pak Leona, selamat pagi.